Amin. Radar Om WP tajam. Waalaikumsalam warahmatullahi senior. Siap. Monggo. Silahkan. Baik Pak. Dari tadi saya nunggu ini. Habis rapat katanya. Iya, rapat Bappeperda karena ketua Bappeperda pembahasan untuk PDM. Siap. Peningkatan jumlah kapasitasnya dan pencapaiannya tercapai. Jadi kita dapatkan buatkan perda khusus untuk itu. Oke, baik. Yes. Jadi seperti yang pernah saya janjikan ke Pak Prasetyo bahwa nanti akan jadi tamu Om WP. Siap. Apalagi ini kan dalam rangka 2020. Amin. Radar Om WP tajam. Iya. Saya mengikuti perkembangan. Pak Oce juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait itu. Kemudian sudah daftar juga di partai politik. Pak Uce di partai-partai politik mana yang sudah mendaftarkan diri? Saya baru di P3 ya, karena niatannya itu tidak semata-mata ambisi pribadi Ya. tapi adalah menjalankan fungsi dan tanggung jawab peranan kita dalam kehidupan ini. Dan saya sudah masuk di dunia politik dengan partai P3, Ya. orangnya P3, dan P3 mendapat kepercayaan rakyat partai pemenang. Partai menang ya. Sebagai partai pemenang wajib bertanggungjawabkan kemenangannya, yaitu dengan mewujudkan harapan-harapan rakyat. Ya, harapan kader, konstituen, rakyat semuanya. Seperti itu. Nah, jalan untuk mempercepat perwujudan harapan rakyat itu adalah dengan punya kewenangan. Betul. Kewenangan itu ya sesuai aturan main. Betul. Pileg pun pilkada. Iya. Agar pemerintahan selaras, cepat, dan jangan sampai satunya ke kanan, satunya ke kiri. Pak Uce di P3 mendaftar sebagai bupati atau wakil bupati. Kenapa tidak bupati Pak sekalian? Tentu realistis ya, karena tidak bisa terlepas bahwa memang P3 itu figur Bunda Aceh lah. Ya, kalau di pusat seperti Mega seperti itu. Ya. Auranya ada di Bunda Aceh. Nah, Bunda Aceh terus ya kita tahu istrinya Pak Bupati, ya, Pak Sumunandar. Pak Sumunandar tentu masih punya hak secara konstitusi, masih punya hak satu kali. Ya, itu. Nah, kalau misalnya, kalau saya pribadi ya, kalau misalnya bukan masalah etis itu, saya mendorong Bu C untuk jadi wakil bupati, tapi tentu di mata masyarakat tentu itu kurang tepat kalau seperti itu. Nah, selain Bunda sudah memainkan peran sebagai ketua DPRD, konstitusi juga, karena memang aturannya memang seperti itu. Bukan nepotisme, bukan biokolusi. Toh yang memilih rakyat. Ya, dan itu prestasi. Iya, prestasi berdarah-darah untuk mencapai itu. Mencapai itu, dan rakyat memilih, rakyat tahu ketua P3 sebelum pilihan 20C kita menang, dan ketua P3 lah yang jadi ketua dewan. Nah, tentu P3 sebagai pemenang itu harus punya peran untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan harapan masyarakat. Ini yang ini mengecilkan. Seandainya misalnya Pak Uce mendapatkan survei yang tidak seperti yang diharapkan oleh pasangan calon, gimana? Terkait dengan pilkada tentu saja semua kandidat melakukan sosialisasi di masyarakat. Nah, yang Om BP tahu sudah sejauh mana sosialisasi Pak Uce dan rangka memang mempersiapkan diri dalam yang jelas setiap ada waktu senggang, karena saya harus tetap menjalankan fungsi saya seperti kayak ini. Biasanya seharian di kantor dewan dengan segala
problematikanya. Ya. Sore biasanya saya keliling dan berapa 2 kecamatan belum Ya. optimal karena sekarang masih. Nah setelah paripurna ini Ya. dan ada perda yang lagi saya bahas itu, biasanya akhir tahun kan tidak terlalu banyak yang beban seperti itu, saya harus tetap Terjun ke lapangan. terjun ke lapangan. Kemarin Kecamatan. ya kemarin saya tetap, tapi yang seputaran, tidak bisa jauh-jauh ya karena saya masih punya tanggung jawab. Percuma ngomong untuk ke depan sedangkan tanggung jawab yang ada tidak dijalankan seoptimal mungkin, jangan sampai seperti itu. Jadi untuk mencapai harapan itu wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar itu ya kita harus bertanggung jawab terhadap yang ada sekarang. Nah jadi bulan-bulan ini setelah tanggung jawab pembahasan APBD, Propemberda dan pembahasan perda tentang BDM itu ya selesai full. Nah, itu sebenarnya ke banyak elemen manapun, elemen pendidikan, elemen muda, elemen ekonomi ke bawah dan lain sebagainya, elemen paguyuban macam-macam. Ya, kita semuanya kita rangkul, tapi tentu mana yang ada yang harus kita basis-basis lah. Pak Uce, di dalam pilkada itu kan masing-masing kandidat itu selalu berdasarkan hasil survei. Ya. Biasanya kan gitu. Apakah itu survei yang dilakukan oleh internal partai atau memang dilakukan oleh survei politik yang biasanya banyak dari ibu kota. Ini Pak Uce bukan berarti Ya. Om Betu ini mengecilkan. Ya. Seandainya misalnya Pak Uce mendapatkan survei yang tidak seperti yang diharapkan oleh pasangan calon, gimana? Kita gini ya, semuanya kan ada berproses lah. Ya. Andai-andai ya. Kalau itu kan andai-andai ya. Ya, seandainya. Dan itu hanya hasil lah. Gitu. Andai-andai kita tidak tahu lah apa yang terjadi. Ya. Kewajiban manusia itu ikhtiar. Ya. Kewajiban itu manusia ikhtiar, melakukan apa yang harusnya dilakukan, melakukan pendekatan, macam-macam dan seperti Ya. itu. Tuhanlah yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Jalan sangat luar biasa. Itu harus legowo. Ya. Tuhan yang menentukan. Itu ya. Nah. Tapi jangan sampai karena kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan, terus hasilnya jelek, maka ada penyesalan. Betul. Tapi kalau kita sudah melakukan yang seharusnya kita lakukan, hasilnya apapun itu, Ya. itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tuhan lebih tahu daripada kita. Betul. Dan saya yakin Oke ini salah satu petarung sebenarnya. Amin. Dari pemilik rumah sakit atau owner rumah sakit kemudian terpikirkan untuk kenapa saya tidak bisa membantu kepada masyarakat misalnya akhirnya terjun ke dunia politik. Bersyukur bahwa Pak Uce bisa terpilih lagi untuk Ya, kedua kalinya kalinya. di partai yang sama Sudah 3 kali lipat suaranya naik. dan 3 kali lipat suaranya. Kemarin kira-kira di mana Pak 3 kali lipat suara itu? Ya saya lihat ya mungkin ya kita Erano kan era medsos ya, kita optimalkan medsos lah, Media sosial. ada intinya ya kita komunikasi apa yang kita lakukan. Betul. Jadi kita terus bersifat terbuka. Jadi ya harus siap angkat telepon 24 jam Iya. ketika rapat dan menerima tamu yang perlu intensif yang mungkin kita nggak bisa itu, karena nggak etis juga kita nerima orang yang di jauh, orang yang di depan mata kita cuekin, itu nggak etis juga. Jadi kita buka aja, terima, terbuka aja lah, karena masyarakat kadang-kadang masyarakat itu didengerin itu udah seneng, udah selalu. Ada yang memang masyarakat yang memang membutuhkan finansial ya, tapi tidak semuanya begitu. Banyak yang didengarkan, banyak mungkin dibantu dikomunikasikan antara problem-problem dengan pemerintah seperti itu. Saya sering terima dari WA, dari Messenger, banyak. Termasuk saya. Dari Messenger ya kita terima seperti itu. Ya kita baru untungnya kita kenal baik dengan pemerintah sehingga kita terbuka dan niatnya kita tidak niat ngerecoin, tapi niat mengkomunikasikan karena memang kita lidahnya rakyat, wakil rakyat kan seperti itu. Ada yang banyak yang berhasil ya, banyak yang paling nggak pemerintah sudah tahu, dan ada 1-2 yang memang
kondisinya yang belum memungkinkan yang berada ya. Yang saya tertarik itu perjuangan Pak Uce itu terkait dengan PDAM. Iya. Karena menulis di medsos, Iya. barang siapa yang belum masuk airnya Iya. silahkan hubungi Iya, saya. memang itu waktu rapat. Jadi rapat pertama ya saya ketua dewan waktu itu. Iya. Ketua dewan, ada surat dari pusat Iya. untuk ada program seperti itu. Yang diundang bupati, ketua dewan, PDAM ke Jakarta. Bali, Oh, ke Bali Bali. dari berapa itu, terus di sana disampaikan presentasi di waktu itu makan siang, setelah itu diskusi. Ya, ya. Tentu saya akan waktu itu bupati di sana dengan ngomong, Pak, tentu PDAM akan ngomong yang ideal-ideal. Ya, betul. Sudah tercapai ini Siap, di siap. depan bupati. Ya, Terus saya tanya, Pak, untuk di sini gimana? Ya. Sudah Pak, untuk di sini gimana? Ada sini dulu. Terus sedangkan tidak semua saya pernah mendengar Ya. seperti itu. Oke Pak, tunggu dulu kalau seperti itu. Saya tanya ke rakyat. Ya. Ya saya tanya ke rakyat. Sini Pak, sebentar saya konfirmasi dulu. Herano, tidak harus dengan reses. Betul. Zaman berubah kan? Ya. Itu reses paling berapa orang yang hadir? Saya buka Melalui media sosial. sampaikan. Saya tanya ke, wah muncul banyak. Baru saya paparkan, Pak Direktur, ini masyarakat. Ya. Ini positif tidak, saya yakin mereka nggak bohong. Ya. Ya, yang bohong sedikit. Nah, dan mayoritas itu, ini problem kita. Ini PR Bapak. Ya. Mari kita bereskan. Ya. Mumpung pusat punya program ini seperti itu. Terus ya mau nggak mau tersian. Karena waktu itu alami itu. Alami sudah Pak. Loh, kok semuanya sudah nih? Padahal kenyataannya belum. Ya ada memang benar Ya, sudahnya, tapi ada yang belum. Ya. Nah, tugas wakil rakyat kan Menyampaikan menyambungkan itu. Betul. Jadi menyambungkan dua pemerintah dengan rakyat. Kami bukan eksekusi, tapi kami penyambung lidah lah, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, itu ternyata belum selesai untuk sampai anggaran tersebut. Nah, itu perlu perda. Dan ini perda itu belum masuk program perda, tapi kami menganggap itu nggak bisa. Pusat mensyaratkan harus bulan tahun ini. Nah, saya ketua program perda masuk. Mungkin ini adalah perda tercepat Sepanjang sejarah sejarah. Iya. Nggak nyampe sebulan mungkin udah kelar. Ya kan untuk rakyat. Betul. Untuk rakyat seperti itu. Dan kami cukup konsultasi di Balikpapan, dan Balikpapan sudah pernah melakukan itu. Wah, sudah ada contoh konkret. Tadi rapat hampir 3 jam. Ya, kami desain. Oke, PDAM nyampe 80% atau 100% itu butuh berapa duit? 216 M untuk 5 tahun. Ya sudah. Dianggarkan. Ya enggak, diperdakan. Oh, diperdakan. Ya. Penyertaan modal. Ya, penyertaan modal. Penyertaan modal itu dasar. Karena mereka kan Ya. terpisah kan. Ya. Itu sebagai dasar. Kami perjuangkan. Semua rekan dewan sepakat. Ya. Untuk kami percepat, mungkin seminggu 2 minggu kami sahkan. Siapa dewan yang nggak setuju rakyatnya dapat fasilitas dasar air itu? Semuanya fraksi pasti setuju. Ya, ini kan kebutuhan rakyat. Iya, bukan yang aneh-aneh lah, bukan yang aneh, nggak ada yang itu. Dari itu kami dorong, alhamdulillah perdanya ada, setelah payung hukumnya ada, wadahnya ada, gede, semuanya monggo untuk mengisi masing-masing. Ya. Mau program MPR, yaitu dari pemerintah, Simpandes, Simdes, yang punya jalur mungkin keluarga di Dewan RI, enggak, semuanya Silahkan masuk berpartisipasi di situ. Yang jelas saya sudah mengasih wadah legalnya sepanjang untuk rakyat, monggo, kita enggak itu. Ya. Siapa yang mau dapat rezeki, monggo, kami nggak ikut-ikut. Yang jelas kami sudah memayungi secara hukum dan kebutuhan rakyat. Kami targetkan itu rencananya 5 tahun, tapi realistis saja 10 tahun. Kalau pada 216 M depan itu. Kembali ke partai politik, Pak Uce sebagai kader ketiga. Ya. Yang saya ingin tahu di mana sih sebenarnya kepemimpinan Ibu Ence di B3? Ya, Ibu Ence, auranya kan aura ibu ya. Ya. Aura membina,
arwah mengayomi, membagi, memperhatikan. Mohon maaf bahkan untuk baju pun itu sampai diperhatikan, dibelikan, bukan diperhatikan, diberikan. Kalau ke Jakarta itu untuk ini, tapi auranya harus seperti keluarga. Kami jadi orang keluarga dan beliau berbagi kan. Jadi sistem kepemimpinan Ibu menjadi partai P3 ini pendekatannya pendekatan keluarga. Iya, pendekatan yang merasa kita diperlakukan sebagai keluarga. Iya. Merasa dikatakan sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai anak karena beliau lebih tua kita semuanya. Betul. Sebagai anak, berjuang, terus masyarakatmu apa, terus kita ngomong mau malam juga oke. Siap. Iya, itu. Bahkan mohon maaf saking dekatnya Pak Isnu dengan Bapak di kamar, kadang kami ngomong di hotelnya, ya seperti keluarga, seperti anaknya. Betul, seperti saya ngomong sama Bunda, Bapak di ranjang sebelah ngobrol seperti keluarga. Jadi seperti keluarga, tapi yang ngomong untuk apa? Untuk tugas macam-macam dan sebagainya. Beliau menerangkan seperti itu. Setengah malam jam 11, 12 makan tiap datang. Pendekatannya adalah itu. Menganggap kami bukan sebagai orang lain, dari orang lain. Jadi kami juga akhirnya ya berpikir positif kan. Pun yang didapat adalah ya digunakan untuk berbagi, masyarakat banyak dan lain sebagainya. Seperti itu beliau, saya yakin semuanya yang kenal beliau berbagi. Ini pertanyaan terakhir. Sejauh mana optimisme Pak Uci terkait dengan keberlanjutan kepemimpinan Pak Isnu? Ya yakin masih Pak Isnu. Ya, harus yakin. Harus yakin. Itu harus kerja keras. Oh ya, harus kerja keras. Sudah pasti Iya, seperti itu. Kerja keras dan harus dengan hati ikhlas. Hati keras dengan kerja keras, hati ikhlas, ya. Insya Allah hasilnya maksimal. Amin. Baik, Pak Uce, terima kasih atas kesediaan Pak Uce sebagai tamu dan ini akan saya lakukan semua kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Kabupaten Jawa Timur. Selain memperkenalkan ke masyarakat juga kita menggali pemikiran kawan-kawan di DPRD Kabupaten Jawa Timur. Ya, siap. Baik, Pak Uce, makasih banyak. Terima kasih Om BP, sukses selalu. Doakan, mohon doa. Amin. Oke, sukses. Baik Pak, saya pamit dulu. Makasih Om BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.